Selamat sore, salam sejahtera buat kita Sore. semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kita sudah diberikan kesehatan, kita sudah diberikan kesempatan bergabung di room Vicon ini. Selamat datang juga kepada Bapak Igma sebagai instruktur kita. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu partisipan yang saya tidak sebutkan satu persatu. Di sini sudah ada 13 ya partisipan. Perkenalkan, saya Lis Endawati dari SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Saya di sini sebagai host di acara Vicon ini. Dan juga di sini telah hadir bersama dengan kita Ibu Ari Mugiasi. Beliau adalah Kepala TK Negeri 6 Kota Bekasi. Selamat datang, selamat sore Ibu Ari. Selamat sore Bu Lis, selamat sore Terima teman-teman semuanya. kasih. Kemudian telah hadir juga narasumber kita, yaitu Bapak David Hermando dari SMA Malidar Bekasi. Ya, Sebagai presenter, selamat datang, selamat sore Pak David. sore Oke, semuanya. terima kasih. Agar acara Vicon ini berjalan dengan baik selama satu jam ke depan, marilah kita mulai dengan membaca doa. Silakan. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya, saya akan serahkan Vicon ini kepada Ibu Ari Mugiasi sebagai pemandu acara. Silakan Bu Ari. Terima kasih Bu Lis. Baik, saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih pada Bu Lis Enda sebagai host sore ini yang memfasilitasi kami, juga Bapak dan Ibu semua yang hadir di Vicon ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa hari ini. Tetap semangat ya Bapak dan Ibu di rumah. Ini ada Bu Rosdiana juga sambil memasak katanya. Di sini saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Ari Mugiasi, saya bertugas di TK Negeri 6 di kepala sekolah. Nah, pada kali ini saya bertindak sebagai moderator. Sebelumnya saya akan membacakan profil presenter hebat kita hari ini yang akan membawakan materi yang cukup menarik pada sore hari ini. Sudah disebutkan sama Bu Enda tadi, yaitu membuat presensi menggunakan e-form. Nah, siapa presenter kita hari ini? Ya, yang bertugas sebagai presenter hari ini adalah Bapak David Marlon Hermando. Bapak David ini bertugas di SMA Malidar Kota Bekasi, bertugas sebagai guru matematika. Nah, sesi Vicon ini saya bagi 3 tahap. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah dilakukan. Kemudian sesi kedua adalah presentasi materi sekaligus praktik, dan yang ketiga adalah tanya jawab. Nah, sebelum Pak David menyampaikan materi, saya juga mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua partisipan untuk menuliskan tanggapan atau pertanyaan di kolom chat supaya pada saat sesi tanya jawab nanti bisa kami bacakan. Juga saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi presensi yang pada sore hari ini. Nanti link presensinya akan dibagikan melalui chat di kolom chat ya nanti ya. Demikian, tidak berlama-lama mari kita simak bersama paparan dari presenter hebat kita, yaitu Pak David. Kami persilakan Pak David. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kali ini saya langsung mulai share konten saja. Bentar. Apa sudah kelihatan? Sudah terlihat? Belum Pak David. Ibu Ari? Belum. Nah, sudah. Belum. Sudah, oke. Sudah.
Oke, kali ini saya akan membuat presensi guru, artinya membuat guru dengan Giveform. Oke, next, WHO telah menyatakan bahwa dunia ini sedang mengalami pandemi virus COVID-19, di mana kita sebagai guru akan dituntut bahkan harus bisa membuat tugas atau pembelajaran online. Nah, di tugas pembelajaran online sendiri, kebanyakan guru itu menggunakan pastinya adalah media sosial. Nah, media sosial yang sering dipakai adalah WhatsApp misalnya, atau Bapak Ibu bisa pakai Telegram juga boleh, atau pakai Line dan segala macamnya. Tapi bayangin kalau misalnya di sekolah tempat Bapak Ibu dinas, ya, di tempat Bapak Ibu dinas, muridnya banyak. Terus Bapak Ibu mengirim tugasnya lewat WhatsApp, muridnya ada 360, maka itu akan terjadi yang namanya spam chat. Oke, maka akan terjadi yang namanya spam chat. Nah, jika sudah terjadi spam chat, maka akan terjadi menghabiskan memori, akan memakan banyak memori. Nah, jika sudah banyak memakan memori, maka akan dipastikan HP Bapak Ibu pasti lemot, ngehang, dan segala macamnya. Nah, lalu apa solusinya? Nah, solusi yang saya tawarkan adalah menggunakan Google Form. Oke, langsung saja kita praktek. Ini saya stop sharing dulu. Saya pindah. Ke ini. Sudah terlihat? Bapak Ibu Ari? Belum. Belum? Ya, sudah. Oke, Ya. pertama Bapak Ibu masuk ke Google Drive. Oke, masuk ke Google Drive. Ini saya sudah buat bukti tugas di sini. Nah, untuk pertama ini saya buat ulang. Klik di sini tanda tambah baru, lalu klik folder. Klik folder. Biasanya kan kita mengabsen di era pandemi ini melalui tugas, apakah si murid ini ngerjain atau tidak ya, melalui absen tugasnya. Kita buat saja di sini namanya adalah absensi tugas. Nah, kalau sudah klik buat, ditunggu sampai muncul. Nah, sudah muncul. Klik. Nah, kalau sudah, klik lagi di sini tanda tambah. Kemudian klik yang lainnya, pilih Google Formulir. Untuk membuat Google Formulir ini cukup singkat, tidak usah banyak-banyak apa saja yang harus diisi si siswa, karena kalau kebanyakan nanti jadi takutnya ada sampai siswa yang misalnya lemot gitu ya, jadi susah nge-scroll. Jadi klik saja di sini, tulis absensi tugas. Nah, biasanya kan kalau di guru-guru negeri itu pasti kelasnya banyak ya. Bikin saya di sini misalnya saya buat kelas 7A. Nah, kelas 7A. Nah, Bapak Ibu harus siapkan juga di sini saya sudah siapin absennya. Ini saya comot dari guru lain. Tunggu sebentar, lagi sedang loading. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah punya data-data siswanya, pasti sudah ada dalam bentuk Excel. Nah, pertama siapin dulu, lalu upload ke Google Drive, biar tidak usah pindah-pindah lagi. Oke, sebentar. Oke, ini sudah. Nah, biar cepat, pertanyaannya kita ubah menjadi nama lengkap. Nah, kalau Ibu terserah mau pilih jawaban singkat juga boleh, tapi saya lebih memilih ke pilihan ganda biar muridnya bisa
memilih nama dia sendiri. Ini lama sekali ya. Pelan-pelan Pak David. Iya nih Bu, jaringannya. Panjang. Sambil menunggu, habis nama lengkap di sini nanti saya akan tambahkan di sini. Habis nama lengkap, buatkan alamat email. Kenapa harus alamat email? Karena ini bisa membuktikan bahwa siswa tersebut jujur atau tidak. Kan ada beberapa siswa nanti mengatakan, Bu, saya tidak punya email. Nah, saya pastikan kalau misalnya siswa tersebut berkata seperti itu di WA atau mengirim pesan kepada Bapak Ibu melalui WhatsApp, maka dipastikan anak tersebut telah berbohong. Kenapa? Karena kalau kita mau menginstal WhatsApp, Line, Instagram, sebagainya, kan harus melalui Google Play Store. Nah, Google Play Store itu membutuhkan alamat email. Nah, kalau misalnya si murid kata dia nggak punya email, maka pastikan dia berbohong. Di sini klik wajib diisi. Ini apakah sudah? Lama ya. Oke, kita ubah saja segini. Masih memuat juga. Lalu besar. Nah, sudah. Oke. Ya, loading lagi deh. Close. Kita buat bukti tugas. Sini ada absen. Oke, tadi di kolom bagian nama, ini ada nama beberapa di sini. Masih memuat juga ya Bapak Ibu, tunggu saja. Nah, habis alamat email, kita buat di sini nomor handphonenya. Oke, nomor handphonenya. WhatsApp. Harus ada WhatsApp-nya ya Bapak Ibu. Lalu divalidasi respon, biasanya ini langsung muncul. Kalau belum muncul, klik saja di sini, baru pilih validasi respon. Nah, di validasi respon ini gunanya untuk supaya si siswa nanti hanya boleh menginput angka saja, tidak boleh huruf. Nah, setelah sudah itu, klik di sini wajib diisi. Kemudian, setelah nomor handphone, baru upload tugas. Nah, di upload tugas, pilih upload file. Nah, kenapa harus upload file? Karena misalnya Bapak Ibu menyuruh siswanya misalnya membuat resensi. Nah, resensi kan tulis tangan. Tulis tangan berarti harus memberikan bukti foto catatannya misalnya. Nah, maka harus diserahkan melalui mengupload file. Nah, kalau sudah, klik saja di sini lanjutkan. Nah, izinkan hanya jenis file tertentu. Misalnya Bapak Ibu guru bahasa Indonesia misalnya menyuruh muridnya harus menginput melalui gambar misalnya. Ini gambarnya dalam bahasa Inggris ada yang JPEG dan PNG ya Bapak Ibu. Atau misalnya Bapak Ibu guru sejarah harus pakai presentasi, klik saja di sini presentasi. Kalau misalnya Bapak Ibu guru penjas, biasanya penjas ya, penjas, dan guru seni budaya biasanya pilihnya video. Nah, kalau video klik saja di sini video. Terserah Bapak Ibu. Tapi kalau saya
biasanya saya sering membuat video pembelajaran, lalu nanti saya suruh murid saya untuk menambahkan kecatatannya, nanti serahkan buktinya melalui gambar di foto catatannya, buku tulisnya. Maka saya pilih di sini gambar. Oke. Lalu jika jumlah maksimum filenya saya buat 10, karena kan misalnya kalau mereka mencatat bisa saja entah 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Nah, pilih saja jumlah maksimum filenya 10. Ukuran file maksimal ini terserah Bapak Ibu, mau 10 MB atau 100 MB atau 1 GB, 10 GB terserah. Nah, saya pilih 10 MB dan ini wajib diisi. Nah, untuk nama lengkap apakah sudah bisa? Oke, karena ini tidak bisa, saya asal saja namanya. Misalnya di sini namanya adalah Dadang, misalnya Dadang Sukmana misalnya. Kemudian di enter lagi, misalnya Dedeh, misalnya Dedeh Sumarni, misalnya Sumarni. Nah, terus di sini saya ambil dari sini. Saya ambil dari sini misalnya Evrilia Putri. Evrilia Putri. Misalnya Evrilia Putri. Kemudian di sini ada lagi nama Haikal misalnya. Haikal Fazri. Nah, Haikal Fazri. Nah, misalnya saya buat contoh 4 saja biar cepat. Nah, ini juga wajib diisi. Nah, ini untuk absensi kelas 7A. Absensi kelas 7A. Nah, lalu bagaimana untuk membuat dia untuk absensi kelas 7B atau 7C misalnya? Nah, caranya tinggal klik di sini, bintang tanda titik 3 di sini. Kemudian buat salinan. Buat salinannya di sini ganti menjadi ini dihapus, jadi absensi tugas kelas 7B. Nah, ini foldernya di absensi tugas, klik saja oke. Nah, ini kita tunggu, nanti dia akan muncul sebagai di sini, namanya adalah 7B. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kan di kelas 7B ini namanya jadi ganti ya Bapak Ibu, karena setiap kelas tidak mungkin ada namanya yang sama. Untuk itu nanti saya akan ubah namanya di sini. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, jaringan di sini mungkin agak low. Jadi ditunggu saja. Oke. Di tugas. Nah, ini sudah. Nah, di sini namanya masih 7B, nanti otomatis ganti sendiri. Untuk nama lengkap ganti ya Bapak Ibu. Ibu-ibu ganti saja. Ini klik pulihkan. Ini nama lengkap, nama pilihan-pilihannya Bapak Ibu ganti. Nah, misalnya saya buat namanya Egi misalnya. Egi Milyansyah misalnya. Egi Milyansyah lah, beginilah contohnya lah. Baru kemudian di sini ada Christine misalnya. Christine Agustina misalnya. Terus di sini ada siapa ya? Kok jadi ribet bikin nama ini? Jadi ABC lah. Sergio. Nah, ya misalnya A di sini terus B. Yeah. Nah, seterusnya. Nah, cukup ininya saja yang diganti, bagian nama lengkapnya. Ininya tidak usah. Ya, jadi singkat. Nah, kalau sudah ini saya ganti dulu karena nggak otomatis. Jadi absensi 7B. Ini sudah ada 7A, 7B. Nah, Bapak Ibu klik di response. Di response, klik membuat spreadsheet di sini. Baru buat spreadsheet yang baru. Klik buat.
Oke, ditunggu ya Bapak Ibu. Dan nanti dia akan muncul di sini. Kapan waktunya, detik keberapa, menit keberapa akan muncul di sini. Dan nama lengkapnya juga, alamat emailnya juga, nomor handphonenya juga. Dan upload tugasnya nanti akan berupa link di sini Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan yang 7B? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu klik yang di 7B, lalu Bapak Ibu pilih response, spreadsheet, Bapak Ibu pilih yang ini buat spreadsheet baru, maka nanti akan banyak spreadsheet yang muncul dengan nama-nama absensi 7A, 7B, 7C. Nah, saya ingin membuat supaya 7A, 7B, atau 7C sampai 77 yang lainnya itu dalam satu spreadsheet. Caranya gimana? Pilih yang ini. Pilih spreadsheet yang ada, lalu klik pilih. Nanti akan muncul pilihannya di sini. Nah, ini tunggu saja. Oh ya, untuk respon A ini ya tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini. Lalu yang 7B, kita tunggu saja. File-file yang akan kita pilih. Nah, ada dua. Ini kita pilih yang ini. Baru klik pilih. Nanti dia akan tergabung Bapak Ibu. Nanti dia akan kegabung di sini. Oke, ini saya close. Ditunggu saja file responnya. Nanti kalau misalnya ini jaringannya cepat ya Bapak Ibu, nanti akan muncul di sini pilihan-pilihannya, entah itu 7A, 7B, 7C di bagian sini, di bawah sini, menu-menu yang ada di sini. Nah, nanti namanya tinggal diganti yang atasnya. Diganti ke ini jaringan. Nah, kalau sudah, nah misalnya Bapak Ibu memerintahkan muridnya batas waktunya itu hanya sampai jam 3. Nah, pasti Bapak Ibu langsung berpikir bahwa ini formulirnya harus disertakan adds on, yaitu from limiter. Oke, karena di sini saya pakai email baru, jadi saya belum ada adds on-nya. Jadi saya klik di sini. Lalu saya pilih adds on. Bisa pilih adds on, ditunggu. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa nanti akan muncul form response 2 dan form response 1. Untuk yang ini kita ganti namanya menjadi kelas 7. Nah, ini jadi kelas 7, absensi tugas 7. Nah, namanya tadi ini respons 2, berarti ini kelas 7B. Nah, ini 7B. Lalu yang di sini adalah 7A. 7A. Nah, sudah 7B dan 7A. Jadi nanti kalau misalnya si murid mengisi di kelas 7A, isi formulir yang di sini, maka otomatis akan muncul di sini, di tempat yang 7A. Begitu juga nanti kalau Bapak Ibu punya kelas 7-nya banyak, ya silakan saja tinggal di copy, tinggal ganti namanya saja. Oke, di sini udah. Pilih from limiter. Nah, ini sudah ada yang paling atas, nomor 3. Pilih. Oke. Klik install. Saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan from limiter. Baru klik lanjutkan. Lanjutkan, ditunggu. Ini untuk memilih akun mana yang akan saya daftarkan. Karena saya kebetulan punya 3 email. Oke, ditunggu saja Bapak Ibu. Karena mungkin faktor jaringan, apalagi di sini habis hujan deras. Nah, ini dia.
Oke. Login, ditunggu. Ditunggu ya Bapak Ibu, sabar. Oke. Nah, nanti ini klik izinkan di sini. Klik izinkan. Oke, sudah siap. Nah, ini sudah telah diinstal, klik selesai. Nah, ini saya close. Tadi sudah responsnya, sudah kita gabungkan spreadsheetnya, tinggal form limiternya. Oke. Apa yang kita pilih? Pertama yaitu kita pilih date and time. Nah, kita pilih tanggalnya, tanggal berapa? Sekarang tanggal 24. Kita pilih tanggal 25. Terus jamnya jam 3. Jam 3. Misalnya jam 2 deh ya. Jam 2.30. Nah, waktunya adalah siang. Nah, kita klik saja set di sini. Lalu save and enable. Maka otomatis dia sudah di limit pada saat jam 2.30. Nah, ya sama, yang ini juga, yang 7B juga sama. Ini kita load karena dia belum ke refresh. Kelas 7B. Nah, setelah nanti sudah membuat from limiternya, kemudian berikan short linknya. Ya Bapak Ibu pasti sudah familiar caranya dengan short link, pakai bit.ly atau gget, ya terserah Bapak Ibu. Oke, ini sudah. Saya klik di sini. Nah, ini ikonnya sudah muncul. Klik from limiter. Baru set limit. Oke. Nah, ini juga sama. Ini misalnya saya buat tanggal 25, terus jamnya jam 2.30 PM. Oke, set. Nah, baru save and enable. Nah, jika sudah seperti ini, sudah selesai, maka kita pergi ke bit.ly Bapak Ibu. Kita buat short link. Oke. Tunggu. Kita ke absensi 7A, kemudian ini saya close saja. Klik kirim. Baru melalui link, kita pilih perpendek URL. Nah, baru salin. Oke. Local dari IndiHome ini ya. Ini saya close, Bapak Ibu. Sebentar, ada kendala di sini. Pakai GG aja Pak David. Bukan Bu, ada kendala lagi. Yang lain. Saya ganti jaringan dulu. Ditunggu ya Bapak dan Ibu. Sabar. Bu, ini sedang puasa, kita dilatih.
Halo Pak David, lanjut. Mana nih Pak David? Oke, apa saya sudah masih sharing konten kan saya? Iya, masih. Oke. Maaf, tadi jaringan di sini low tiba-tiba. Oke, ini tadi sudah saya salin, kemudian tunggu bit.ly-nya. Ini saya close saja. Klik. Ini masih lama ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya klik ulang lagi. Oke, sudah muncul. Kemudian klik create di sini. Ntar lalu paste di sini. Sudah, baru create. Tunggu. Ini kita ganti menjadi misalnya judulnya dulu. Judulnya misalnya absen tugas tadi kelas 7A ya. Kelas 7A. Maka di sini kita buat sesingkat-singkatnya itu AT underscores 7A misalnya. Baru klik save. Nah, itu untuk yang kelas 7A. Yang 7B juga sama. Kita klik di sini. Kemudian ke sini. Lalu perpendek URL-nya. Kemudian salin. Oke. Baru ke sini lagi. Ini saya close. Kemudian klik create. Ctrl V. Create lagi. Nah, ini untuk 7B berarti tulis ini absen tugas 7B. Oke, ini saya hapus. Jadi AT underscores 7B. Klik save. Nah, sudah terbuat. Nanti Bapak Ibu tinggal share yang ini saja. Absen tugas 7A dan 7B. Ini jadi saya buat dua kali. 7A yang di sini dan di sini. Oke, jadi tinggal Ibu share saja ke WhatsApp. Nanti murid-murid tinggal mengisi kalau mereka sudah mengerjakan tugas. Kalau gitu coba saya praktekkan salah satu formulirnya. Misalnya saya klik di sini. Di pratinjau. Oke, misalnya namanya adalah Dadang Sukmana. Alamat email. Misalnya a@yahoo misalnya. yahoo.com. Terus nomor handphonenya misalnya 0812 3456 7890. Lalu tambahkan file. Baru pilih file dari perangkat Anda. Oke, ini saya fotonya asal ambil saja ya Bapak Ibu. Misalnya saya buat di sini adalah
Misalnya ini lambang Webex misalnya. Ini hanya contoh saja. Nah, baru klik upload. Upload. Baru klik di sini kirim. Oke, ini tanggapannya sudah direkam. Maka nanti responsnya akan muncul. Nah, di sini. Nah, baru kita klik lagi ke Drive, buka folder absensinya. Nah, ini sudah absensi tugas 7. Oke, ini masih memuat, ditunggu saja. Ini saya close Bitly-nya. Oke, loading lagi. Maaf, ini Pak David, ada Bu Susilawati kok slide-nya tidak kelihatan. Iya Bu, sedang login. Mungkin karena Ini tadi. jaringan. Oh iya. Ditunggu ya Bu, Bapak Ibu. Mohon maaf, ini karena ada kendala jaringan di sini. Apa sudah kelihatan Bu? Sudah. Sudah. Oke, cuman di sini responnya belum. Seharusnya sudah ada. Ya Bapak Ibu, jadi ditunggu saja. Nah, ini sudah muncul. Oh iya. Sudah muncul Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau lihat tugasnya, klik saja linknya di sini, lalu klik yang ini. Jangan ininya Bapak Ibu ya, yang ininya, bawahnya. Nanti otomatis dia akan dibawa ke file yang dikirim si siswa tersebut nantinya. Nah, ini nanti gambar Webex ya Bapak Ibu. Ini gambar Webex. Tunggu saja. Oke, saya hanya mencontohkan yang 7A karena mengejar waktu, takutnya nggak keburu. Keburu nggak Bu Ari kalau saya bikin 7B juga? Mas, Contohkan 7B. masih nggak usah Pak, kayaknya satu aja biar tanya jawab kan? Oke. Ya, satu aja. Nah, ini dia Biar Bapak banyak. Ibu. Nah, Jadi sudah ada Webex-nya. Ini logo contoh. Nah, kalau sudah di close berarti murid tersebut telah mengerjakan soalnya seperti itu. Oke. Untuk segini saya sampai segini dulu. Untuk yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Ada Pak Ayung, silakan Pak Ayung. Ada Pak Miko juga. Bu Rina, Ada pertanyaan, silakan. Bu. Sudah sesi tanya jawab ini, silakan Bu Rina, Pak Ayung, juga Bu Rita yang ingin ditanyakan, Pak David. Ayo. Sebelumnya saya minta maaf ya Bapak Ibu. Tadi ada kendala di jaringan, tiba-tiba ya untungnya saya nggak kelempar. Ya, ini Pak dari Pak Ayung, ini Pak David. Bagaimana kalau Ya. siswa mengerjakan via HP? Ya bisa Pak.
eh, mengerjakan via HP, nanti kan di linknya tersebut dikirim ke si siswa nantinya. Nanti dia mengerjakan lewat HP, nanti difoto, entah Bapak mau minta Word, ya file Word-nya dikirim, nanti bisa lewat HP, Pak. Iya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanya lagi? Iya, Bu, boleh live ya? Silakan. Rita, Ya, saya silakan, berita Rita. Pak. Ini kan Pak, Iya. tadi kan ada limit waktu untuk apa tugas ini. Misalkan kebetulan si anaknya teh susah jaringan gitu, banyak gangguan dan limit waktunya itu udah habis. Itu Iya. gimana tuh? Ada kebijakan tertentu atau gimana ya? Kan kasihan ya kalau lagi nyangkut ke tugas-tugas gitu. Terima kasih Pak. Ya, kalau saya pribadi, saya juga pernah menghadapi murid seperti ini, ya jaringannya kadang-kadang lama atau dia baru beli kuota. Ya, kalau saya akan memberikan kesempatan, tapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kenapa? Supaya si murid tersebut belajar untuk bertanggung jawab. Ya, Bapak, ya Bu siapa? Bu Rita. Seperti itu kalau saya. Mungkin kalau misalnya tugasnya hari Kamis jam 3 adalah deadline-nya. Terus dia baru bilang kalau dia baru isi kuota, maka saya akan katakan pada murid tersebut, oke, kirim tugasnya, tapi dalam waktu 15 menit dari sekarang harus sudah ada. Nah, seperti itu melalui WhatsApp, karena tidak mungkin melalui formulir yang telah kita buat. Tapi kalau ibu sendiri mau buat membuka form limiternya, ya balik lagi ke ibu sendiri maunya seperti apa kebijakannya. Kalau saya seperti itu, Bu. Saya akan berikan kesempatan, tapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena kan dia alasannya baru isi kuota nih. Iya. Otomatis kan kuota dia banyak. Iya. Jadi ya Salah ya. kebijakannya seperti itu. Kelalaian ya. Ya? Gimana Bu Rita? Iya. Satu lagi ya Bu ya. Ya, silakan. Kalau ini kan tadi Iya, Bu. baru nyangkut ke tugas absensi gitu ya. Nah ini kalau misalkan Iya. kebetulan punya les privat gitu ya, ini bisa disimpan, Iya. dipakai juga ya link ini ya? Karena saya belum tahu. Maksudnya gimana, Bu? Saya kan punya Gimana? asisten les privat. Nah saya mau ngasih tugas seperti sekarang kan online ini, bisa ini dipakai ya link ini seperti ini gitu. Bisa. Nah, Bisa saya mau coba untuk ya. untuk setor tugas ya bisa, Bapak Ibu Rita. Mhm. Untuk meminta bukti tugasnya kalau si murid ini sudah mengerjakan atau belum. Seperti itu. Oh iya tuh. Makasih ya Pak ya. Waktunya. Assalamualaikum. Oh iya, sama-sama, Bu. Waalaikumsalam. Ada lagi nih Pak David. Halo, Dari Bu Rina. Silakan, Betul. monggo Bu Rina. Ya. Tapi tidak limit juga tidak jadi masalah ya Pak. Soalnya yang menjadi masalah Ya enggak, Mak. kalau PAUD atau TK itu misalkan kalau kebetulan kedua orang tuanya atau yang mendampinginya tidak ada, berarti bisanya besok diinikan kan gitu ya. Atau 2 lagi gitu. Bisa ya Pak ya, nggak pakai juga. Ya. Ya, kalau untuk PAUD kan, Bu, itu kan masih dibimbing oleh orang tua. Betul. Jadi ya tidak usah sih kalau saran saya kalau untuk PAUD. Apalagi SD mungkin yang bisa itu kelas 6 atau SMP, apalagi SMA itu saran saya gunakan saja form limiter. Tapi kalau untuk PAUD lebih baik tidak usah, Bapak Ibu, karena kan mereka kan tanggung jawabnya adalah orang tuanya. Betul. Seperti itu. Ada lagi? Bagus sekali Pak. Cukup Bu Rina? Cukup Bu Ari, Oke, terima kasih. ya, terima kasih. Ada Bu Endang Puji Astuti. Ini kalau di poin nama dibuat isian saja, bukan pilihan ganda, bisa. Kalau di poin nama tadi Pak David dibuat isian saja, bukan pilihan ganda, bisa. Oh, boleh Bapak Ibu kalau mau buat seperti itu. Saya kan agar muridnya itu tidak perlu ketik nama dia lagi. Seperti itu kalau saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau bikin jawaban singkat, ya boleh-boleh saja. Pokoknya Bapak Ibu variatif sendirilah.
Yang penting di situ adalah ada upload tugas. Kalau saya buat nomor handphone tersebut, misalnya kalau misalnya tugasnya ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya minta, mungkin saya bisa menghubungi muridnya, atau mungkin dia menaruh nomor WhatsApp orang tuanya atau bagaimana ya. Makanya saya cantumkan di situ nomor WhatsApp-nya dan emailnya seperti itu. Ya. Oke, ada lagi itu dari Bu Susilowati. Iya, ada ya? Bu Susilowati ini, selain presensi, bisakah Google Form digunakan untuk membuat soal ulangan? Google Form itu bisa buat apa? Bebas, Ibu. Bapak Ibu bisa buat PPDB juga bisa, buat presensi guru juga bisa, buat soal ulangan juga bisa. Cuman kalau Bapak Ibu kemarin ikut room meeting kemarin, kalau Bapak Ibu buat soal matematika atau ada simbol-simbol fisika, kimia, ya saya sarankan pakai Edmodo. Tapi kalau apakah Google Form bisa buat soal ulangan? Bisa, Ibu. Apalagi kalau guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, listening, itu bisa, Bu. Oke, ada lagi, Bu? Bu Ari, Ya, Bu. ada pertanyaan di awal ini di chat dari Pak Igma. Oh, dari Pak Iya. Hikma. Iya, dapat. Bagaimana memastikan bahwa tidak terjadi kecurangan? Tidak terjadi kecurangan. Coba nyalain mic-nya Pak Ikma deh. Pak Hikma. Ayo, Bu. Ya, halo. Ya, Iya, Pak Ikma. Ya, Kecurangannya seperti apa ya, Pak? tip absen misalkan. Titip absen. Misalkan seperti itu, Pak. yang Contohnya. ngerjain bukan yang bersangkutan, Pak. Iya, seperti itu. Oh. Kalau itu sih ya karena situasi sekarang sih sulit ya Bapak Ibu mengecek apakah siswa tersebut jujur atau tidaknya. Lagi pula ini absensi ini tugasnya adalah untuk bukti kalau si siswa tersebut mengerjakan atau tidak, seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya terjadi kecurangan tersebut ya mungkin sudah menjadi tradisi murid zaman sekarang ya, Pak ya. Sudah pinter sekali gitu, walaupun mereka jarak jauh mereka akan tetap kerjasama, entah mereka itu bagi saya sih ya Ya udahlah gitu. kalau mereka mau, iya seperti itu. Yang penting nanti pada saat misalnya area pandemi ini berakhir ya Bapak Ibu bisa tanyakan kepada muridnya kenapa jawabannya bisa begini. Seperti itu, bisa dites seperti itu. Jadi bisa ketahuan apakah dia curang atau enggak dari penjelasan dia pada saat kalau misalnya pandeminya sudah berakhir, seperti itu Pak Ikma. Oke. Ya, Pak Hikma. Oke, ini ada lagi. Ini ada lagi ya? Ini dari Bu Susilowati juga. Menurut Bapak lebih efektif Iya. mana soal ulangan dibuat melalui Google Form atau Google Classroom? Sama aja sih Bu dua-duanya. Sama-sama di bawah Google juga. Tapi saya sih lebih memilih memakai Google Form karena nggak usah pakai kode kelas segala. Karena kan kalau Google Classroom itu kan pakai kode kelas. Ya kalau Google Form kan tidak usah. Paling di situ kalau Bapak pernah nonton tutorial di YouTube-nya akan ditulis tokennya. Nah, nanti mungkin si siswa tinggal menginput token syarat dia untuk mengerjakan ulangan tersebut. Seperti itu Bu Susilowati. Jadi menurut saya sama aja, tergantung senyamannya Ibu. Kalau saya sih lebih nyaman memakai Google Form karena tidak perlu pakai kode-kode kelas seperti itu Bu Susi. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi dari Bu Rita Sekar Marita. Pak, kalau bikin soal dengan Google Form bentuk esai atau pilihan ganda saja? Kalau untuk Form? buat pilihan Google Form kan ada pilihannya tuh jadikan kuis. Nah, Bapak Ibu klik saja di situ jadikan kuis. Kalau pilihan ganda nanti akan muncul kunci jawabannya apa, nanti poinnya berapa. Nah, kalau di esai klik saja jawaban singkatnya. Nanti
ibu bisa nilai, oh dia dapat berapa poin, berapa poin. Tapi pengalaman saya belum pernah membuat Giveform itu bentuknya esai. Paling sering saya pakai pilihan ganda, karena saya juga mengajar TIK juga di SMP. Ya, jadinya saya pakai Google Form pilihan ganda, karena nggak mungkin saya pilih pakai esai, karena kan misalnya kalau saya suruh mereka input file, kalau file nggak sesuai kan bisa saja salah. Jadi saya pilih saja pilihan gandanya, Bapak Ibu. Bu Rita. Iya, Terima kasih. ya. Iya, Ada Pak sama-sama. Ayung nih, Bu. Pak Ayung nih sudah mulai mengangkat tangan. Rise. Pak Ayun. Pak Ayun. Oh, resen ya Pak Ayung. Ayo Pak Ayung. Halo, dengeran? Silakan Pak Ayung, ya. Kedengeran Pak Ayung? Si David. Ya, Mungkin ini sejarah ini atau keluar dari materi ini ya. Bisa nggak format Google Ya. Form ini di link ke blog ya? Kemudian kalau bisa apakah yang di-linkkan itu alamatnya atau mungkin formatnya sudah langsung bisa ditampilkan di blog gitu. di blog. Di blog. Ya bisa. Bisa saja sih Pak. Nanti ya Bapak tinggal klik bukan klik ya. Save dulu, tadi kan salin dulu lah linknya. Nanti Bapak taruh di blog. Bapak pakai Blogspot ya? Iya. Nah, kalau ditaruh di Blogspot, tinggal taruh aja di situ. Nanti pada saat misalnya siswa mau pilih link yang Bapak buat, nanti pasti akan mental ke Google Form-nya, Pak, seperti itu. Yang saya tanyakan berarti kalau yang itu berarti yang di tulisan itu kan berarti linknya. Maka halamannya nggak bisa ditampilkan di Blogspot gitu halamannya. Jadi langsung mengerjakan. Oh, saya kurang tahu deh, Pak. Tapi setahu saya sih pernah guru saya juga buat seperti itu, tapi dia malah pindah ke tab selanjutnya, bukan di dalam Blogspot-nya, Pak. Jadi pindah ke tab selanjutnya ke formulirnya, Google Form-nya. Berarti yang bisa kita Seperti itu, Pak. yang bisa kita gabungkan ke Blogspot-nya berarti cuma linknya saja ya, alamat linknya saja gitu. Iya, Pak, linknya saja. Kan kita butuhkan linknya, seperti itu. Gimana Pak Ayung? Gimana Pak Ayung? Di blog itu tampil langsung pilihannya gitu, tapi formatnya hampir sama dengan Google Form ini, jadi anak tinggal mengisi dan memilih. Oh, setahu saya sih seperti itu ya Pak. Tapi saya akan coba karena belum pernah buat sih. Cuman lihat dari guru saya sebelumnya buat absensi tugas seperti itu Pak. Oke Pak Ayung. Nanti dicoba dulu. Oke. Ya, ada satu lagi nih dari Bu Cici Nintarsih, Pak David. Penggunaan Giveform ini untuk pendidikan anak usia dini digunakan untuk apa aja, Pak David? Bisa digunakan untuk apa saja? Untuk apa aja ya? Untuk anak usia dini, misalnya untuk bermain teka-teki misalnya Bu. Teka-teki biasanya sih seperti itu. Jadi misalnya guru gimana ya, ini bagiannya Bu Ari nih sebenarnya. Nah, kalau saya sih membuat kuis saja, entah kuis manakah yang huruf A, B, C seperti itu Bu, buat kuis saja. Kalau untuk penggunaan Giveform pendidikan anak usia dini seperti itu Bu Cici, jika menurut saya pribadi seperti itu. Gimana Bu Cici? Gimana Bu Ari, apakah penjelasan saya pas? Karena saya belum pernah mendidik anak usia dini. Iya, pas. Dan mungkin bisa digunakan juga, untuk guru-gurunya mengumpulkan hasil portofolio anak-anak. Dan juga itu masing-masing guru mengumpulkan hasil portofolio anak-anak, menyimpannya di Google Form juga bisa begitu. Oke, terima kasih katanya. Baik Pak David. Iya. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Waktunya tinggal 5 menit lagi. Masih saya buka satu pertanyaan lagi.
Atau sudah di closing, Bu? Pak David. Ini 5 menit lagi, bagaimana? Mungkin sudah Tetap jelas ada mungkin ya, ya. sudah jelas ya. Oke. Oke. Ya, mungkin Ya, Pak Ipung. ya Pak Iqmah. Mungkin ditutup aja Pak David dengan kesimpulan, satu kesimpulan. Silakan Pak David. Oke, kesimpulannya Tips-tipsnya yang pada saat tips-tipsnya pertama mudah. sih ya, Bapak Ibu harus punya email ya, itu syaratnya pasti. Lalu cantum untuk membuat apa saja yang harus diisi si siswa tersebut ya sesuai variasi Bapak Ibu saja. Kalau saya sih saya masukkan nama lengkap, email, nomor handphone, dan upload tugas. Cukup 4 itu saja, karena yang saya utamakan di situ adalah saya ingin tahu emailnya. Kalau misalnya tugasnya salah, saya bisa input ke pesan ke emailnya, entah ke nomor handphonenya. Lalu kemudian lihat di upload tugasnya nanti, seperti itu. Tips-tipsnya sih ya itu saja sih Bu, nggak ribet dalam membuat Google Form ya? ini. Karena yang paling simple itu menurut saya ya Giveform. Gitu sih Bu. Oke. Baik, terima kasih dengan berakhirnya tanya jawab. Selesai sudah Vicon pada sore ini. Luar biasa ya, mudah-mudahan kita bisa membuat presensi penggunaan Giveform ini bisa diaplikasikan oleh seluruh peserta Vicon pada sore hari ini. Demikian saya akhiri Vicon sore ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke host Pulis Endah. Kami silakan. Ya, baik Bu Ari, terima kasih sudah membantu dalam memandu acara Vicon ini. Terima kasih kepada Bapak David yang sudah memberikan pemaparan materi yang sangat menarik bagaimana membuat presensi untuk guru ya dengan menggunakan Giveform. Ini tentu sangat menarik ya, bermanfaat, bisa kita praktekkan nanti untuk tugas kita sebagai guru. Terima kasih juga di sini kita ucapkan kepada Bapak Igma yang sudah mendampingi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir, Bapak dan Ibu partisipan. Di sini saya melihat ada Ibu Cici, Bapak Ayung, Ibu Endang, Ibu Mardia, Ibu Ning, Ibu Rina, Ibu Rita yang sudah hadir join bersama Vicon meeting kita pada sore hari ini. Mohon maaf saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu atas kekurangan yang ada. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga kita tetap sehat. Saya akhiri. Semangat. Iya, tetap semangat. Kita akhiri acara Vicon kali ini. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, sampai ketemu. Sampai ketemu di Ya. meeting berikutnya.